Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah, cerdas, sukses, berusaha, kuat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai aktivitas, insyaallah yang pimpin doa saudara Zaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama bil Islam dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu yang kita belajar bermanfaat buat diri kita dan masa yang akan datang. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat. Sholat dalam keadaan tertentu. Sholat tertentu. Yang pertama, sholat dalam keadaan tertentu itu yang dimaksud yang sholat dalam keadaan tertentu adalah sholat dalam keadaan sakit, sholat dalam keadaan dalam perjalanan, musafir. Kalau kita merasa umat Islam, maka kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dalam sehari berapa kali? 5 apa saja? Subuh lagi. Asar, maghrib, isya. Dulu berapa rakaat semuanya? 5 waktu nih. 2, 4, 3, 4. Itu berapa semuanya? Ada 11 rakaat. Yang pertama kita akan membahas sholat dalam keadaan sakit. Nih, kita dalam keadaan sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Karena ayat hadis sudah jelas menjelaskan bahwa di dalam hadis Nabi berkata, bila sholat kita baik, seluruh amal perbuatan kita akan baik, diterima. Dan sebaliknya, apabila kita sholat kita tidak baik, maka segudang apapun amal perbuatan kita itu tidak diterima oleh Allah. Oleh Allah. Haji, bagaimana sholat dalam keadaan sakit itu? Pertama duduk. Duduk. Berbaring. Sholat dengan tentang. Dalam sholat kita berdiri tidak mampu, maka dianjurkan untuk duduk. Duduk, tetapi tangannya tetap bergerak. Ya, bukan duduk habis kalau lihat orang sholat saja bukan. Sholat bisa menggunakan kursi. Yang kedua, berbaring. Apabila berdiri itu tidak bisa, duduk itu tidak bisa, maka berbaring. Berbaring, main. Ya, berbaring. Nanti kita praktek. Setelah kita bahas dulu, nanti baru kita susun meja di sini. Nah, terus ini sudah tadi teman-teman lain kalau sholat dalam keadaan duduk, insya Allah semua sudah paham. Bantu
berbaring. Yang kedua, sholat dengan telentang. Artinya berbaring juga, tapi dia posisi kakinya menghadap ke kiblat. Kalau hati sama matanya masih bisa bergerak, maka sholatnya menggunakan hati dan mata dengan istilah isyarat. Paham? Ada pertanyaan? Hah? Tidak. Maya, ada pertanyaan dari Maya? Ini dalam sholat dalam keadaan sakit, berdiri tidak bisa, berdiri rasa kakinya mau jatuh, maka dianjurkan duduk. Duduk rasanya tidak jatuh, maka telentang. Telentang dulu, kaki menghadap kiblat, kaki bergerak. Terus kalau tidak bisa, maka dengan isyarat. Hati sama matanya masih bisa bergerak, maka kita senantiasa dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Tetap sholat. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, apa mau kita sombongkan kalau kita sholat? Kesombongan itu hanya milik Allah. Allah yang memiliki segalanya. Kalau kita tidak butuh Allah, mau butuh siapa? Butuh manusia pasti akan berusta. Kalau kita butuh Allah, maka kita harus laksanakan semua perintahnya. Begitu pun sholat ataupun melakukan amal-amal yang dianjurkan oleh Allah. Maka sholat dalam kendaraan. Nih, ada sudah pernah belum nih? Saya pikir kalau sholat dalam kendaraan ini otomatis bawaannya tidur. Ya toh? Bisa? Ya bisa ya? Zahir? Nah, Zahir kalau naik pesawat sebelum sampai di Sumba sudah menunjukkan waktu sholat zuhur, maka dianjurkan untuk sholat zuhur. Gimana caranya? Pertama, kita duduk menghadap kiblat. Nah, ketika pesawatnya sudah tidak menghadap kiblat, otomatis nggak sedang keadaan mobil nih, pada perahu. Oh ini mobil, kita naik mobil kan dari sini ke atau gua banyak tikungannya, ya toh? Nah, di ujung-ujungnya tidak menghadap kiblat lagi. Bagaimana sholatnya? Itu tetap sah. Karena awal mula itu kita menghadap kiblat, nanti pas belokan kedua berikutnya sudah tidak menghadap kiblat, tetapi kita tetap menghadap depan mobil. Kemanapun kita melangkah, tetap melaksanakan sholat. Allah itu sudah mengajarkan kita banyak hal tentang sholat. Allah sudah mengajarkan kita bagaimana cara sholat itu dalam perjalanan. Ketika contoh Zahir kesumpah naik kapal, nah disitu kan otomatis dalam sehari semalam baru sampai di Sumba. Tetap harus melaksanakan sholat dengan cara apa? Sholatnya kita sendiri, karena dia tidak punya pasangan, dia sendiri, dia jauh waktunya. Sholatnya itu sholat jamaah. 2-4 waktu yang bisa dijadikan jamaah. Dan sholat dalam kendaraan, pesawat kendaraan bukan? Mobil. 3 ini yang kita ada sholat dalam kendaraan. Caranya yang sudah disampaikan tadi, menghadap kiblat dulu ketika dalam keadaan semua kendaraan itu ya, jangan kita sholat nanti dulu lah karena waktu masih panjang. Umur kita, waktu kita tidak tahu. Antara zuhur dan asar kita kalau panggil kita satu waktu kita belum melaksanakan, jual zuhur belum. Nah, hati-hati. Umur, azal, rezeki itu kita tidak tahu. Kalau ajal mau maju mundur, kalau sudah waktunya pasti kita akan meninggal. Pasti akan menemui ajal kita. Mau kita bangun benteng seberat apapun, setebal apapun,
Kali Allah bilang, hari ini kita akan minum ajar, maka ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan bertanya kepada kalian. Nah, ada bagaimana? Kalian tidak bertanya? Nah, satu pertanyaan. Bagaimana cara orang berwudu dalam keadaan sakit? Kalau dia tayamum, oke, tayamum caranya. Bagaimana dia tidak sanggup kena air, tetapi dia sanggup kena air? Apakah dia masih menggunakan tayamum atau menggunakan air? Air dulu. Kalau itu pertama itu bersuci itu air. Kalau tidak bisa kena air, maka dia harus bertayamum. Terus bagaimana orang bersuci dalam keadaan pesawat atau mobil? Cara wudhunya bagaimana? Pakai segelas air. Bagaimana Pak? Kalau boleh tanya? Nah, bagaimana? Di situ. Bagaimana? Contoh, ini abu. Ya. Terus? Ayo. Tayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Ada pendapat yang lain? Dari kedua teman kalian ini melaksanakan tayamum. Perbandingannya. Ayo. Menurut saya, ambil debu. Nih. Seperti ini dulu. Setelah dibaca, tangan. Nih. Sudah. Sekarang kita mau melaksanakan praktek sholat dalam keadaan berbaring. Nafas. Ini sholat dalam keadaan berbaring. Bagaimana caranya? Sini sudah nafas. Bagaimana caranya? Sholat dalam keadaan berbaring. Kalau nanti kamu selama sakit tidak sholat. Tidak. Sabar jahil. Jahil. Pengalaman. Belum pernah. Ayo, sabar. Masih. Ayo coba, jom. Zaki berwarna. Berbaring. Ayo, berbaring. Gimana caranya? Tidak begitu. Nah, itu sih. Terus bagaimana lagi? Kalau kepala bisa bergerak, kalau rukuk angkat sedikit. Mati Kamu. Terus takbir lagi. Begitu. Caranya begitu ya. Kalau kepalanya bisa diangkat, maka diwajibkan untuk angkat kepala sedikit. Kalau tidak gini, tidur. Nih, kalau tidak kepalanya dikasih bantal di sini. Ya, kepalanya dikasih bantal untuk dia menghadap kiblat. Hadap kiblat ya. Ini hukum kiblat. Menghadap kiblat. Ini contohnya dulu. Pilih, angkat kakinya. Kaki turun. Antum, takbir. Dikasih bantal. Sholatnya tetap dalam keadaan berbaring. Sudah. Saya lihat mic nih. Rafi nih. Harus sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana Rafi? Coba kasih contoh dulu. Kursi itu apa? Bagaimana? Terus takbir lagi, rukuk, bangun dari rukuk. Itu ya caranya. Sudah tahu? Cara
sholat duduk, sholat berbaring, terlentang, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. B. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Usne kalau pulang kampung pagi dari sini sampai di rumah sana sore, maka duhur asar tetap sholat. Itu menghadap kiblat. Ketika sampai di TMF atau sampai di Camplong, umumnya putar tidak menghadap kiblat, tetap melaksanakan sholat. Apakah dalam keadaan putus kita sholatnya berdiri? Tidak perlu. Kita duduk di tempat duduk kita. Ada penumpang, ada orang, tidak mungkin kita berdiri. Tetap duduk. Rafi? Pas. Niat sholatnya itu sama seperti sholat 5 waktu. Kecuali sholat jamak, ada niat jamak. Ya, nanti dipelajari. Ini kan semester 2. Sholat jamak itu di semester 1. Dipelajari. Pelajari yang sudah diajarkan, jangan dilupakan. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Rafi? Pas. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan kasih tugas. Tugas buat kalian. Tugas yang pertama. Nomor 1. Jelaskan pengertian sholat dalam keadaan darurat. Sholat Dalam keadaan darurat. Yang kedua, bagaimana cara bersuci? Bagi orang yang sedang sakit. Ya, cukup 2 nomor dikerjakan. Dan jawaban cari sendiri. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya tegaskan bahwa sholat itu wajib bagi umat Islam. Kalau kita merasa umat Islam, maka wajib atau berpergian. Karena sholat ini akan menjadi pintu pertama akan ditanya oleh Allah atau malaikat di dalam kubur atau di alam berikutnya. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Yang kekal itu di akhirat. Maka carilah sebanyak-banyaknya amal jariah dengan ketentuan melaksanakan. Oke, marilah kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis.